Assalamualaikum Sabreka. Bang Ji balik lagi nih. Mau bawain dongeng yang berjudul Hiro Doyan Tidur part ke-8. Untuk kalian yang baru gabung, silakan tonton video sebelumnya dulu biar nggak pada bingung. Cek aja lah di playlist ada kok. Dan jangan lupa buat sabrek. Kopinya udah siap, rokoknya udah dibakar. Bang Ji mulai. Kemarin kita sampai di Rin dan Yun yang salah paham sama Yunsung kan? Nah, mereka akhirnya ngelanjutin perjalanannya di dalam dungeon. Dan kali ini mereka bertemu lagi dengan segerombolan monster Lycan. Melihat ada player di depannya, pemimpin monster Lycan yang berbadan kedot berteriak keras. Yunsung pun tahu bahwa Lycan ini sangat berbeda dari Lycan sebelumnya. Secara keseluruhan, dia lebih mirip Lycan biasa yang doyan ke gym. Sembari memperhatikan sekeliling, Yunsung bergumam dalam hati. Bahkan ada 10 Lycan biasa. Kalau aku sendirian, pasti akan sulit mengalahkan mereka. Yunsung juga sadar kalau dari awal masuk dungeon, ia terlalu asik Sabreker. Iya, dia terlalu asik bantai monsternya sendirian. Sehingga untuk kali ini ia akan memastikan kalau Rin dan Yun juga harus menikmati pertarungan. Yunsung pun mengira karena alasan itulah wajah kakak beradik itu gak baik-baik aja. Padahal mereka seperti itu karena kecapean ngejar Yunsung loh. Aku akan mengurus elitnya dan sisanya kuserahkan pada kalian, ucap Yunsung. Kakak beradik itu gak menjawab dan hanya bengong. Mereka heran, kenapa Yunsung tiba-tiba jadi perhatian. Padahal jelas-jelas nih kalau Yunsung mau pasti dia bisa ngebantai semua monster itu sendirian kan. Yun juga merasa bahwa apa yang ia dan kakaknya lakukan dari tadi hanyalah berlari mengejar Yunsung. Dan itu membuat stamina mereka juga menjadi berkurang. Sedangkan Rin setuju dengan rencana Yunsung. Soalnya Rin ini kan memang pengen ngerekrut Yunsung ke guild pahlawannya. Jadi dia nggak boleh terlihat lemah dong di depan Yunsung. Mereka pun akhirnya memasang kuda-kuda dan mengeluarkan pedang untuk bertarung. Sementara itu, Yunsung langsung maju ke depan untuk menyerang monster Lycan level elite yang berbadan kedot tadi. Menjijikan, teriak monster Lycan berbadan kedot. Tak menghiraukan itu, Yunsung tetap maju mendekat ke arah monster. Dan saat tubuh mereka semakin dekat, monster Lycan itu melancarkan cabikannya ke tubuh Yunsung. Satset. Ya, Yunsung menghindar gitu kan, seperti Lancelot. Jadi dia nggak terkena serangan dari monster Lycan itu, Sabreker. Saat menghindar, Yunsung juga menusuk lengan dari monster Lycan itu. Serp! Setelah menusuk, Yunsung dengan cepat mundur untuk mengambil jarak dan mengeluarkan skill Magic Bullet Fire-nya. Monster Lycan itu pun berteriak kesakitan. Akan kubunuh kau, teriak monster itu. Dan dengan tengilnya nih, Yunsung menjawab, konyol sekali. Apa dari awal kau berusaha membunuhku? Ucap Yunsung mengejek. Tak terima dengan ejekan itu, monster Lycan pun maju tanpa pikir panjang. Dan Yunsung dengan tersenyum melemparkan dagger-nya. Bledak! Namun, dagger itu berhasil dihalau oleh monster Lycan. Menjijikan. Belum sempat monster Lycan selesai berbicara, Yunsung sudah menebas perut monster itu. Jir, cepet amat ya si Yunsung ini. Wah, teriak monster Lycan yang terkena serangan kritikal dari sabetan Yunsung. Dengan amarah yang memuncak, monster Lycan itu menoleh ke arah Yunsung dan berlari dengan cepat. Aku pasti akan membunuhmu, ancam monster Lycan seraya berusaha menyerang Yunsung. Tapi dengan sok coolnya, Yunsung hanya berdiri sembari mengeluarkan skill Thanatos Nocturne. Monster Lycan berotot itu hancur lebur bak remahan rengginang. Gak ada obat kayaknya skill ini. Kayak ulti Edora gitu Sabreker. Sekali kena ya udah mati kita.
Namun, karena Yunsung mengalahkan monster Lycan dengan skill Thanatos Nocturne, ia nggak mendapatkan DP. Tapi nih, untungnya Yunsung masih bisa level up, ya nggak rugi-rugi amat lah ya. Setelah selesai dengan satu monster Lycan, Yunsung ingin melihat gaya pertarungan dari Rin dan Yun. Soalnya, sedari awal Yunsung kan nggak pernah peduli sama tim partinya kan. Dengan melihat gaya pertarungan timnya, Yunsung bisa menganalisa kehebatan mereka. Contohnya nih, seperti Yun dengan dua pedangnya yang memiliki speed attack yang cepat dan enak untuk ditonton. Tapi, di sisi lain, untuk masalah akurasi dan serangan yang mulus, Rin yang menggunakan satu pedang terlihat lebih menonjol. Yunsung pun kagum dengan kehebatan mereka berdua. Di tengah perhatian Yunsung pada timnya, ia heran melihat gerakan Rin yang gak biasa. Soalnya Rin lebih banyak diem. Dan menurut Yunsung, hal itu tidak akan menambah status kontrol Rin. Nah, ternyata Rin ini merasakan hal yang sama Sabreaker. Rin ini kan pakai akun alternya ya. Jadi kontrol dan skillnya nggak akan sehebat di akun utama Rin. Tapi Rin harus memperlihatkan skillnya secara maksimal. Karena Rin mau ngerekrut Yunsung ke dalam guildnya. Singkat cerita, akhirnya Rin dan Yun telah selesai mengalahkan sisa monster Lycan. Terlihat sekali bahwa stamina mereka sudah akan habis. Yun pun bertanya pada mbaknya, apakah kali ini mereka akan istirahat dulu atau langsung gas kayak yang udah-udah? Rin menjawab, karena kali ini mereka udah membunuh monster yang lumayan banyak, seharusnya mereka istirahat dulu. Terlebih, mereka melakukannya tanpa bantuan healer. Nah, buat yang nggak tahu, healer itu player yang memiliki skill penambah darah untuk poin tim atau dirinya sendiri. Bisa juga masuk ke role support sih, tapi fungsi utamanya supaya timnya nggak mati. Kalau di ML mungkin kayak Rafaela dan Estes. Nah, kalau di Dota itu kayak Dazzle, Oracle sama apa sih? Nekorpos kalau nggak salah. Iya, Nekorpos. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Apakah kalian mau istirahat? Tanya Yunsung yang membuat muka kakak beradik itu pucat. Karena gengsi, mereka berdua hanya tersenyum sambil berkata, kakak kikuk lah pokoknya. Ya paham lah ya Sabreaker, namanya juga cewek kan, jadi banyak kode tersembunyi gitu. Untungnya nih, Yunsung peka, nggak kayak Bang Ji. Jadi, dia tahu kalau Rin dan Yun itu pasti lelah. Sehingga, ia setuju untuk istirahat sejenak sebelum lanjut. Rin dan Yun ngira, apa jangan-jangan Yunsung ini mau latihan lagi ketika mereka istirahat seperti sebelumnya. Menurut Rin, player-player lain biasanya pasti istirahat dulu setelah permainan yang panjang. Tapi Yunsung ini agak lain kan? Pokoknya mereka berdua udah mikir yang aneh-aneh lah Sabreaker. Namun, Yunsung malah duduk dan istirahat kayak orang normal. Yang mana ini adalah hal baik untuk Rin dan Yun yang udah sangat kelelahan. Yunsung sih bisa aja gas terus sampai jebol, tapi dia kan sekarang lagi party, jadi nggak bisa egois dan harus mikirin timnya juga. Ting! Bunyi notifikasi dari status Yunsung. Yah, lagi enak-enak istirahat, malah muncul notif yang ngasih tahu kalau skill Thanatos Narkolepsi Yunsung diaktifkan. Skill ini memaksa Yunsung tertidur dalam game sampai playernya dipaksa logout. Dan karakternya tetap di dalam game. Tidak, tunggu! Teriak Yunsung dalam hati dengan pandangan yang mulai gelap. Skill Thanatos Somnambulism telah aktif. Maafkan aku Rin dan Yun, sepertinya aku hanya bisa sampai sini. Aku dihukum karena rakus XP. Gumam Yunsung di tengah-tengah keadaan antara sadar dan tidur. Scene berpindah di dunia nyata dalam kamar Yunsung. Terlihat Yunsung yang masih kecewa dengan skill ini. Yunsung masih belum terbiasa dengan skill narkolepsi yang selalu datang di waktu yang gak tepat. Karena AI skill Thanatos Somnambulism bisa berburu, hal itu gak akan membebani Rin dan Yun. Yunsung juga cuma bisa pasrah dan berpikir berburu atau hunting sendirian adalah jalan yang terbaik. Sementara itu, di dalam game idea, karakter Yunsung dan tim partinya masih beristirahat. Rin memperhatikan Yunsung dan berpikir,
apakah Yunsung telah tidur. Karena wajar bila Yunsung tidur setelah berburu secara barbar. Malah akhirnya Yunsung terlihat seperti manusia normal. Sedang asik memperhatikan Yunsung yang tertidur, Rin dibuat terkejut karena Yunsung yang tiba-tiba berdiri. Rin bergumam dalam hatinya, tidak mungkin jika Yunsung mau lanjut berburu, karena mereka belum ada 1 menit loh beristirahat. Yunsung hanya berdiri mematung, yang membuat kakak beradik itu heran. Jadi gini Sabreker, skill somnambulism Yunsung ini kan aktif selama berburu bersama party. Dan skill ini nggak akan hilang sampai dungeonnya selesai. Dengan kata lain, Yunsung akan terus berburu dan nggak akan peduli sama hal lain kecuali monster. Melihat Yunsung yang berdiri, Rin dan Yun pun ikut berdiri. Namun Yunsung langsung berbalik dan berlari ke depan meninggalkan Rin dan Yun. Karena takut ketinggalan dan memang mereka berdua nggak bisa ngimbangin kecepatannya Yunsung, mereka akhirnya berlari mengejar Yunsung yang sudah tidak terlihat lagi. Dengan nafas yang ngos-ngosan, kedua kakak beradik itu berusaha mengejar Yunsung. Namun, mereka malah menemukan drop item yang tergeletak begitu saja di tanah. Sejauh apa dia pergi? Dan dia sudah membunuh beberapa monster selama kita berlari. Apa-apaan ini? Kenapa dia pergi begitu saja tanpa mengambil itemnya? Ucap Yun yang heran. Benar, dia biasanya akan mengambilnya dulu, timpal Rin. Mereka berpikir bisa aja inventorinya Yunsung ini penuh, makanya drop item dari monster ditinggalin gitu aja sama Yunsung. Jadi mereka memutuskan mengambil semua drop item yang Yunsung tinggalkan. Di saat mereka mengambil drop item, Yun dikejutkan karena ada item grade rare yang tidak diambil Yunsung. Tapi Rin ini nggak mau ambil pusing dan bilang ke adeknya untuk segera memasukkan semua drop item ke inventory. Karena Rin takut Yunsung semakin jauh sehingga mereka kehilangan jejaknya Subbreaker. Singkat cerita, udah 10 jam dalam game, Rin dan Yun ini masih belum bisa nyusul Yunsung. Mereka cuma bisa nemuin drop item bekas monster yang dibantai sama Yunsung. Mereka berdua udah terlihat kelelahan sampai-sampai dapat notifikasi dari game yang menyatakan terlalu lama bermain game akan berpengaruh buruk untuk tubuh dan pikiran Anda. Dengan muka pucat, mereka terus berjalan ke arah depan sambil sesekali Yun berucap, "Ba, aku mau istirahat." Selagi mereka berjalan, level mereka juga terus-terusan naik yang menandakan bahwa Yunsung masih berburu monster. Rin berkata, ia paham kalau naik level itu jadi makin kuat. Tapi hal ini agak berlebihan mengingat sudah 10 jam mereka berburu di dungeon. Namun, di tengah rasa lelah mereka, Yun melihat sesuatu. "Mbak, lihat itu," ucapnya sambil menunjuk ke arah lain. Mata Rin pun terbelalak. Ia melihat Yunsung yang berdiri tepat di pintu ruangan bos dungeon. Yun pun bertanya pada mbaknya yang udah berpengalaman, apakah mungkin bisa sampai ke ruangan bos kurang dari 1 hari? Rin menjawab bahwa hal itu tidaklah mungkin karena butuh waktu 2-3 hari waktu nyata untuk bisa ke tempat bos. Yun hanya tersenyum karena merasa bisa mendapatkan rekor yang luar biasa. Di satu sisi, Rin yang lebih berpengalaman memiliki perasaan yang aneh. Sembari mendekat ke arah Yunsung, ia meminta maaf kepada Yunsung karena telat dan membuat Yunsung menunggu. Yunsung yang masih di bawah pengaruh skill narkolepsi tentu nggak menjawab dong. Dan hal ini membuat Rin berpikir kalau Yunsung pasti sangat marah terhadapnya dan adiknya. Mencoba mencairkan suasana, Rin pun berucap pada Yunsung, "Sebagai gantinya, kami mengambil semua itemmu yang kau tinggalkan. Nanti akan kami kembalikan padamu kok." Ding! Suara notifikasi yang muncul di hadapan mereka bertiga. Notifikasi itu bertuliskan, semua anggota party telah berkumpul. Setelah memasuki ruangan bos, mustahil bagi semua user untuk logout atau memakai gulungan transportasi sebelum membunuh bos. Apa Anda ingin memasuki ruangan servis? The Werewolf Who Lost His Soul. Rin dan Yun kaget melihat pesan izin memasuki ruangan bos.
Mereka nggak ngira kalau Yun Sung ingin segera masuk ke ruangan bos tanpa istirahat. "Tidak, tunggu dulu," gumam Rim dalam hati. Dan dengan cepat, mereka berdua berlari untuk mencegah Yun Sung. Tapi sebelum mereka sampai, muncullah notifikasi. Ding! Ketua party Yun Sung membuka pintu bos. Seri Beast The Werewolf telah diaktifkan. Dalam notifikasi dijelaskan bahwa bos dungeon ini sudah lama tidak diselesaikan, yang menyebabkan Seri Beast semakin kuat. Karena hal itu pula lah, XP dan drop item setelah membunuh Seri Beast akan digandakan. Dengan muka pucat, Yun dan Rin gak peduli dengan hadiah bos yang digandakan. Mereka berpikir hal itu sia-sia karena mereka akan mati saat melawan Seri Beast. Widih, ngeremehin Lord Yun Sung kita dia Sabreaker. Belum tahu aja kalau Babang Yun Sung ini udah ngamuk dan ngeluarin semua skillnya. Abis lu pada. Saat pintu dungeon terbuka, Yun dan Rin masih melongo dan ngedumel dalam hati. Mereka bertanya, apakah Yun Sung akan bertanggung jawab dan mengurus bosnya sendirian? Karena harusnya biarkan saja dulu pintunya sehingga mereka bisa beristirahat. Scene berpindah di dunia nyata di rumah Yun Sung. Terlihat Yun Sung yang sedang duduk di depan PC. Saat itu narkolepsi aktif saat melawan bos dan sekarang saat berburu dengan party. Yang lebih penting, karena narkolepsi, aku akan tertidur pula setelah menyelesaikan dungeon, ucapnya sambil membayangkan hal yang akan terjadi kelak. Yun Sung merasa bahwa akan sulit untuk bertemu dengan Rin dan Yun lagi, dan dia akan kesulitan mencari anggota party baru di tempat seperti itu. Karena udah keluar dari game, Yun Sung menggunakan waktunya untuk mencari tempat berburu sendirian lewat Mbah Gulu-Gulu. Terakhir kali, Yun Sung periksa levelnya berada di level 46. Jadi Yun Sung sekarang bisa mencari monster dengan level 90 ke atas. Lagi asik-asik browsing, HP Yun Sung berdering. Ternyata sang editor Jaehwan yang nelponnya. "Halo," ucap Yun Sung. "Hei Yun Sung, ada apa? Kenapa kau terdengar seperti orang yang sekarat?" ucap Yun Sung sambil tersenyum. "Ah, bukan apa-apa, aku cuma belum tidur 2 hari. Ternyata maksud dari Jaehwan nelpon itu dia mau nanyain Yun Sung perihal Yun Sung yang mengalahkan bos Karak. Tapi Yun Sung gak inget dia pernah ngalahin si bos Karak. Ya iyalah gak inget, orang dia tidur karena skill narkolepsi. Bahkan Yun Sung sempat bilang apakah yang dimaksud Jaehwan itu saat dia mengalahkan roh pedendam Shaman. Jaehwan sekali lagi mempertegas perkataannya bahwa yang ia maksud adalah bos Berserk Karak. Dan juga ia bertanya apakah Yun Sung tidak menonton video yang Jaehwan kirim sebelumnya. Samar-samar akhirnya Yun Sung sedikit ingat dengan bos Karak. Yun Sung yakin pasti saat itu adalah saat dia terkena skill narkolepsinya. Jaehwan pun heran, masa iya Yun Sung bahkan gak ingat pernah bunuh bos Karak. Yun Sung akhirnya menjelaskan pada Jaehwan. Pada saat itu ia berada di situasi yang sulit dijelaskan dan bertanya pada Jaehwan emang ada masalah apa di video bos Karak itu. Jaehwan menjelaskan bahwa cara bermain Yun Sung di fase 1 dan kedua sangatlah berbeda. Jadi Jaehwan punya ide untuk pakai konsep itu di video YouTube-nya Sabreaker. Yun Sung kan gak sadar ya saat ngelawan bos Karak. Jadi dia nanya ke Jaehwan tentang perbedaannya itu. Kontrolnya kurang lebih sama, tapi yang berbeda adalah seakan seranganmu lebih diperhitungkan. Biasanya kau lari seperti orang gila untuk memancing musuh ke tempat terbuka. Tapi saat kau mengalahkan Karak, itu seakan lebih jantan dan adil, jelas Jaehwan. Jantan, ucap Yun Sung yang masih belum mengerti. Kau tidak memberi musuhmu waktu untuk bereaksi dan terus menyudutkannya. Stylenya mirip seperti Knight, tambah Jaehwan. Aku tidak terlalu bisa membayangkannya. Sangat sulit mempercayainya aku bertarung seperti itu, jawab Yun Sung masih nggak percaya. Jaehwan pun bertanya pada Yun Sung apakah Yun Sung punya masalah atau tidak. Karena Jaehwan ini khawatir dengan Yun Sung yang gak ingat sama pertarungannya dengan bos Karak. Ditambah lagi gaya bermain Yun Sung yang berbeda dari biasanya.
Yunsung yang mendengar itu sempat marah karena dikira gila sama Jaehwan. Akhirnya, Yunsung menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Yunsung berkata bahwa saat melawan Karak, ada skill yang aktif dan AI yang melakukannya. Jadi, itu semua bukan Yunsung yang bermain. Jaehwan kaget mendengar penjelasan itu. Soalnya, Jaehwan baru tahu ada skill di mana AI yang memainkan game. Jaehwan berasumsi apakah mungkin ini karena kelas dewa yang dimiliki Yunsung. Makanya dia dapat skill yang OPGGWP. Karena Yunsung penasaran sama apa yang dibilang Jaehwan, ia pun meminta Jaehwan untuk mengirim videonya saat lawan bos Karak lewat email. Namun sebelum menutup telepon, Jaehwan mengutarakan rencananya yang ingin memakai topeng hitam saat Yunsung main dan topeng putih saat AI yang main. Konsepnya seperti Jekyll and Hyde. Oke, ini Bang Ji kasih tahu dulu nih, apa itu Jekyll and Hyde? Jekyll dan Hyde ini terinspirasi dari novel penulis Skotlandia yang diterbitkan pada tahun 1886. Cuman Bang Ji lupa tuh judul novelnya. Ntar Sabreker coba cari aja deh di Google, bagus kok novelnya. Nah, Jekyll dan Hyde ini digunakan dalam bahasa psikologi untuk menggambarkan dua sisi kepribadian atau dua sifat yang berlawanan, di mana satu sisinya baik dan satu sisinya lagi tuh buruk, Sabreker. Mendengar hal itu, lantas Yunsung langsung berucap, "Berarti aku Hyde." Kurasa begitu. Entah kenapa aku merasa tersinggung. Kupikir Jekyll lah tubuh aslinya. Nah, Jaehwan berpikiran bahwa bukankah bagus kalau ada nickname yang sesuai dengan konsep itu. Maksudnya Jaehwan ini nyuruh Yunsung pakai nickname Jekyll and Hyde, Sabreker. Yunsung pun menjawab akan memikirkan hal itu dan akan menghubungi Jaehwan kalau sudah memutuskan nama nickname-nya. Untuk sekarang, Yunsung ingin melihat gameplaynya saat melawan bos Karak. Singkat cerita, mereka pun mengakhiri teleponnya dan Yunsung sedang membuka video yang dikirim oleh Jaehwan. Rasanya agak malu melihat videoku sendiri, gumam Yunsung dalam hati sembari mengklik video yang Jaehwan kirim. Yunsung terdiam melihat video itu, bahkan sampai ia berteriak karena nggak percaya. "Apakah ini benar aku?" Teriaknya bingung. Nah, Sabreker, sekian dulu untuk part 8-nya ini ya. Kira-kira apa sih yang dilihat sama Yunsung sampai dia kaget ngeliat videonya sendiri? Kalau kalian penasaran, tungguin aja part selanjutnya ya. Insya Allah akan tayang di hari Selasa. Terima kasih buat yang udah sempetin nonton dan buat yang ketiduran, semoga tidurnya nyenyak. Oh iya, jangan lupa tinggalin jejak di komentar ya, supaya kita bisa berinteraksi. Selalu jaga kesehatan, jangan stalkingin mantan yang udah menghilang. Bang Ji pamit, see you!